Hipertensi merupakan nama lain dari tekanan darah tinggi, di mana tekanan sistolik lebih dari 140 mm raksa dan tekanan diastolik lebih dari 90 mm raksa. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah 120 mm raksa, sedangkan angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm raksa. Menurut survei Indikator Kesehatan Nasional pada tahun 2016, menyatakan bahwa prevalensi hipertensi pada penduduk usia 18 tahun ke atas sebesar 32,4%. Hipertensi sering disebut sebagai the silent killer. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan hanya 36,8% yang mengkonsumsi obat. Hipertensi dapat dikenali dengan beberapa gejala, di antaranya mudah lelah, nyeri dada, pusing, mimisan, nyeri kepala, penglihatan berkunang-kunang, dan kesemutan pada tangan dan kaki. Faktor yang pertama merupakan faktor yang melekat pada individu, seperti jenis kelamin, di mana lebih sering terjadi pada pria dibanding wanita, genetik, dan usia yang semakin lanjut akan meningkatkan risiko hipertensi. Faktor yang kedua merupakan perilaku yang tidak sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik, lemak yang berlebih, serta stres maupun kondisi mental dan psikologis yang tertekan. Mengkonsumsi alkohol, garam, serta merokok. Hipertensi mengakibatkan beberapa komplikasi seperti meningkatnya kemungkinan stroke, susah tidur dan rentan depresi, kulit kering dan mudah luka, serangan jantung, muncul spot hitam, katarak bahkan kebutaan, gigi dan mulut lebih rentan terhadap infeksi. Lalu bagaimana cara mendeteksi dan mencegah hipertensi? Hipertensi dapat dideteksi secara dini dengan mengecek tekanan darah secara teratur. Dan yang terpenting, cara terbaik untuk mencegah hipertensi adalah melaksanakan pola hidup yang sehat, seperti memenuhi gizi seimbang, menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol, istirahat yang cukup dan teratur, dan rutin beraktivitas fisik. Lalu, bagaimana cara mengatasi hipertensi? Caranya yaitu dengan mengkonsumsi obat antihipertensi. Obat antihipertensi berfungsi untuk menurunkan tekanan darah menjadi kisaran normal. Bagaimana jika penderita hipertensi ingin melakukan perawatan gigi? Perawatan gigi pada pasien hipertensi juga butuh perhatian. Pasien harus memeriksakan dan mengkonsultasikan tekanan darah ke dokter spesialis penyakit dalam sebelum dilakukan pencabutan gigi. Pemeriksaan hipertensi ini diperlukan agar saat pencabutan gigi tidak terjadi pendarahan yang hebat. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis dengan metabolisme yang tidak teratur. Ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, bahan-bahan tersebut dipecah menjadi dekstrosa setelah dicerna dan menjadi glukosa pada saat diserap oleh usus kecil ke dalam sistem peredaran darah. Apa saja faktor risiko diabetes mellitus? Jika Anda termasuk ke dalam salah satu dari kategori di bawah ini, Anda memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi untuk menderita diabetes mellitus. Pertama, riwayat diabetes mellitus pada anggota keluarga dekat. Kedua, penderita hipertensi atau hiperlipidemia. 3. Wanita yang memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional. 4. Melahirkan bayi yang mengalami kelebihan berat badan. 5. Obesitas dengan IMT lebih dari 23. 6. Berada di usia parubaya sekitar usia 45 tahun ke atas. Karena faktor utama dari diabetes mellitus adalah obesitas, maka dari itu, cara mencegahnya adalah menjaga berat badan ideal, pola makan yang seimbang dengan target 3 rendah dan 1 tinggi, tetap aktif berolahraga secara teratur dengan intensitas sedang. Klasifikasi umum diabetes mellitus. Tipe 1, terkait dengan faktor genetik dan sistem kekebalan tubuh. Tipe 2, terkait dengan faktor pola makan yang tidak sehat, obesitas, dan kurangnya olahraga. Gestasional disebabkan oleh perubahan hormon yang dihasilkan selama kehamilan. Jenis lain dari diabetes mellitus yang diakibatkan oleh obat atau bahan kimia lainnya. Beberapa pasien diabetes mellitus mungkin mengalami gejala-gejala berikut. Bagaimana cara untuk menyelidiki dan mendiagnosis diabetes mellitus? Pertama, tes glukosa darah secara acak. 2. Tes glukosa darah puasa, yaitu dengan puasa setelah setengah malam. 3.
tes toleransi glukosa oral, apa tindakan pengobatan terhadap diabetes mellitus, perubahan pola makan yang seimbang untuk menstabilkan glukosa, hindari makanan dan minuman yang kaya kandungan gula, hindari konsumsi lemak. Apa komplikasi dari diabetes mellitus? Pertama, hipoglikemia akut, di mana rendahnya kadar gula darah yang tidak normal. Pasien mungkin akan mengeluarkan keringat dingin, merasa gemetar, pucat. 2. Hiperglikemia akut, di mana tingginya kadar gula darah yang tidak normal. Bagaimana cara untuk merawat pasien penderita diabetes mellitus? Untuk pengendalian penyakitnya, dapat dilakukan dengan mengikuti prinsip pola makan penderita diabetes mellitus, memantau kondisi glukosa di rumah, mengonsumsi obat secara tepat waktu, teknik injeksi insulin, dan berolahraga.